Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan juga selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat siang semuanya, teman-teman yang hadir di diskusi seri September pada kajian tokoh setiap minggu. September ini kajiannya adalah Marxis atau neo-Marxis atau Marxisme, atau ada yang menyebut kajian pemikiran teori kritis yang diambil pada bulan September ke depan atau minggu ke depan ya, bukan bulan ke depan, tapi hanya 1 bulan. Sebenarnya saya juga sempat bertanya kenapa ini mengambil Karl Marx ya, atau mengambil Marxis, karena ada beberapa dari selintingan teman kemarin bahwa mazhab Frankfurt itu sebenarnya sudah runtuh, atau produk-produk dari Marx atau Marxis itu sudah runtuh. Sebenarnya pemikiran itu tidak pernah mati ya, tidak pernah beku atau tetap hidup dan luas selama pemikiran itu tidak dibekukan oleh berbagai hal, baik dari manusianya itu sendiri atau dari lembaga-lembaga tertentu. Minggu pertama ini kita akan mendiskusikan Georg Lukács. Terserah nanti cara bacanya gimana, jangan pernah takut salah untuk membaca seorang nama tokoh. Itu Georg Lukács ya, sudah ada kan di pamflet ya. Ya, selamat datang Marxis kontemporer. Georg Lukács ya, terserah nanti manggil bahasa Inggrisnya gimana, atau pakai bahasa Jermannya, atau Georg Lukács atau Georg Lukács ya. Intinya jangan pernah takut salah untuk membaca nama tokoh, karena walaupun tidak sesuai, gak mungkin marah ya, tokohnya itu gak mungkin marah karena sudah tiada. Yang perlu teman-teman ketahui, sebenarnya saya menjadi pemantik ini atas kesombongan saya, karena terpaksa kemarin. Akan tetapi ini kan serinya diskusi, ya kita diskusikan aja nanti dengan tema besar reifikasi dan kesadaran kelas ya. Saya harap diskusi ini nanti juga sadar akan kelas ya. Kita gak ada yang istimewa. Saya sebagai pemegang mic gak istimewa dari teman-teman yang mendengarkan, dan teman-teman yang mendengarkan juga tidak istimewa dari yang memegang mic di depan ini. Georg Lukács ini seorang ahli teori dan filsuf sastra sebenarnya. Filsuf sastra dan seorang aktivis politik ya. Dia itu seorang politikus dari Partai Komunis di Hongaria, atau biasa disebut dengan suatu gerakan yang tergabung dalam Bolshevisme. Kalau bahasa kita itu sebenarnya aliran-aliran kiri. Itu Georg Lukács. Nanti bisa dicari di catatan biografinya yang lebih luas. Termasuk tempat tanggal lahirnya juga nanti bisa dicari ya. Yang jelas, selain dia filsuf dan sastrawan dan juga penulis, dia juga politisi yang aktif sekali di dalam dunia perpolitikan
Hongaria itu letaknya itu Soviet. Kalau sekarang itu di Rusia ya. Di Rusia. Karena dia itu sastrawan, maka dari sisi nilai sebenarnya dia terpengaruh dengan Immanuel Kant atau Kantian ya, Kantitian dan gimana? Kantian ya, pengikut para Kant. Dan kemudian juga tertarik dengan pemikirannya Karl Marx dalam revolusi rasional. Artinya ketika ingin membuat pergerakan yang begitu masif, karena yang ditangkap oleh Georg Lukács dari pemikiran Karl Marx yaitu tentang keadilan. Walaupun sebenarnya Georg Lukács ini terkenal pendiri Marxisme yang nanti kemudian mempengaruhi kayak Adorno, Horkheimer, macam Frankfurt itu. Walaupun sempat membekukan pemikiran Karl Marx gara-gara pemikiran Karl Marx itu dilembagakan pada suatu partai politik, Partai Komunis Hongaria ya, bahasa Indonesianya kayak gitulah, atau Bolshevisme ya. Nah, kemudian dia gelisah ketika pemikiran ini sudah menjadi suatu lembaga, maka ini akan stagnan, tidak akan ada perkembangan sesuai laju perkembangan zaman. Logika sederhananya ketika pemikiran Karl Marx sudah dibukukan atau menjadi ADRT undang-undang, maka susah yang mau amandemen, kan seperti itu. Sehingga dikatakan pemikiran ketika dipartaikan itu beku. Nah kemudian dia nyoba mengembangkan kembali dari berbagai tulisan, dari berbagai esai yang dia tulis. Tulisan yang pertama itu adalah esainya itu dia nulis pada tahun 1918 berbentuk artikel Bolshevisme sebagai masalah etis. Nanti teman-teman cari apa sih Bolshevisme? Bolshevisme itu kalau dalam paradigma Indonesia itu kayak komunis itulah, ingin pembuat revolusi atau aliran-aliran kiri. Nah, di dalam artikel itu Lukács menarik suatu kesimpulan hubungan antara keyakinan Marxis yang baru yang ia temui setelah mencoba modifikasi pemikiran Karl Marx sesuai dengan keadaan pada masa itu ya di Hongaria, di mana rentan sekali akan kelas yang sangat sangat menjadi problem utama dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kemudian ia melanjutkan pada penelitiannya sehingga menemukan suatu hal yang paradoks pada pemikiran Karl Marx tentang kelas. Dianggap paradoks, kemudian diperdalam, dan akhirnya dia membuat suatu wawasan kembali dengan judul kelas mesianik atau suatu kelas yang ibaratnya itu kayak mesin, gimana mesin, suatu mesin dalam suatu tataran teknologi, cuman kan sudah ada fungsinya tapi geraknya lajunya cepat tanpa menyadari di luar ekonomi, sehingga yang ada itu hanya ekonomi tok. Lah nanti masuk pada revifikasi dan kesadaran kelas. Sebenarnya tulisan Lukács itu bukan kesadaran kelas, tapi HCC itu itu bahasa Inggrisnya itu pokoknya konsionis, pokoknya ada kayak gitunya ya, kesadaran gimana? Kesadaran proletar, ada nanti itu kesadaran proletar. Saya agak susah kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Jerman gampang bagi saya. Enggak, Lukács ini bahasa artikel-artikelnya itu hanya sedikit yang diterjemahkan di bahasa Inggris dulu.
yang berbau bahasa Inggris, tapi kebanyakan itu bahasa Jerman. Terpengaruh dengan Karl Marx mungkin. Makanya susah untuk menemukan suatu referensi kalau tidak benar-benar ya sudah masuk pada perpustakaan di Oxford dan lain-lainnya. Lah itu dalam karya Lukas itu yang dalam kesadaran kelas itu disingkat dengan HCC itu. Nah, Lukas menuangkan pemikirannya juga di dalam pemikiran tentang politik ya. Itu judulnya taktik and ethics. Jadi taktik dan etis. Di situ diuraikan bahwa faktor dari manusia itu minimal kita memandang manusia itu dari laju kegiatannya dua faktor. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua itu faktor filsafat dan lain-lainnya itu. Sehingga dalam pengkajian manusia di dalam suatu pemerintahan maupun sosial, dia memfokuskan pada ini. Walaupun awalnya dia mendalami dunia estetika karena seorang sastrawan. Banyak dari kritik-kritiknya itu berbau sastra. Nah, masuk pada tema besar yaitu teori revikasi ya. Itu sedikit tentang gambaran Lukas dari latar belakang. Walaupun nanti pada akhirnya ya teman-teman, Lukas ini rasionalisasinya itu menggunakan rasional Hegel sesuai dengan kayak gimana kalau dalam dunia filsafat tuh kayaknya kan Hegel dan Karl Marx itu seakan-akan sejawat ya artinya yang mempengaruhi besar Karl Marx dan kemudian menjadi pondasi utama dari Marxisme atau neo-Marxis atau teori kritis. Teori revikasi itu diperkenalkan Lukas dalam esainya tentang revikasi dan kesadaran proletariat. Esai ini tidak hanya dianggap sebagai paling klasik ya dari Marxisme Barat. Sebagaimana saya sebutkan tadi, Lukas ini adalah provokator dari Marxis sehingga muncul sampai hari ini itu dia sebenarnya. Makanya terkenal dengan pendiri Marxisme. Nah, di dalam esai revikasi dan kesadaran proletariat, dia menguraikan beberapa persoalan sentral yang bersifat paradigma atau bersifat pandangan-pandangan dia mengenai fenomena ekonomi, politik, dan sosial. Nah, awal dari munculnya revikasi memodifikasi dari pemikiran Karl Marx tentang fetisisme. Pernah dengar ya? Fetisisme bentuk komoditas ya. Ya, itu dalam bahasa Indonesia. Saya susah ngomong bahasa Indonesia dalam memahami maknanya itu. Memang bahasa Inggris. Kalau nggak percaya nanti saya kasih teks aslinya ya. Di dalam buku Kapital 1 itu di mana kan Marx merujuk pada suatu fenomena atau kejadian bahwa hubungan sosial antara produsen komoditas muncul dalam dalam kapitalisme dengan kedok sifat objektif atau dapat dihitung dari benda. Bentuk yang diperoleh komoditas karena fetisisme ini kalau dalam pemahaman saya suatu bentuk yang melengkapi mereka dengan fitur-fitur yang membuat instrumental dan kuantifikasi terhadap komoditas itu sesuai secara bertahap telah menjadi benda. Lukas di sini mengklaim bahwa masyarakat tidak pernah memandang dalam suatu kegiatan ekonomi
itu hanya pada tataran tujuan benda, materi. Tidak ada hal lain di luar itu. Sehingga makanya muncul nanti sosial mesianik kayak mesin itu. Gimana kan buru break ya, mungkin di pause. Oke, dilanjut karena barusan ada sedikit panggilan Tuhan. Itu dari sedikit mengenai gambaran awal untuk memahami Georg Lukács terkait sebelum masuk pada intisari nanti atau kepada hal yang lebih dalam yang saya paparkan tadi mengenai revikasi. Ini bahasa ekonomi ya. Saya nggak punya background sama sekali dalam dunia ekonomi sebenarnya. Makanya saya menjadi pemantik hari ini atas kesombongan saya. Yang ditawarkan Georg Lukács ya, untuk memahami revikasi ini sebenarnya ada istilahnya kontemplasi society atau kontemplasi sosial. Artinya di sini sebelum ada revikasi maka diperlukan suatu kontemplasi, pakai bahasa Indonesia aja ya. Jahil. Kontemplasi sosial. Sebenarnya apa kontemplasi sosial itu? Kita tahu kan dari kontemplasi dan sosial. Kontemplasi itu kan perenungan yang secara mendalam kemudian berlanjut memahami fenomena baik disesuaikan dengan pengalaman kita maupun dengan pengalaman orang lain yang ada dalam diri kita. Artinya yang kita tangkap. Nah, tetapi objeknya adalah sosial. Logika sederhananya, goblok-gobloknya kita ketika melihat sesuatu kesenjangan maka ada enggak daya tarik terhadap kesenjangan tersebut. Kita kan mestinya harus berpikir tidak baik-baik saja dalam satu perputaran ekonomi ya. Kayak di simposium kita sebenarnya jangan merasa baik-baik saja di dalam melakukan kegiatan ekonomi. Maksud saya adalah ketika Anda beli Joshua maka tentu di situ pasti ada yang namanya konsep kapitalis dan kelas kan kayak gitu. Bisa juga tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan harga. Kayak tadi saya diberi kopi ada lidinya kayak gitu kan. Itu adalah kelalaian karena tidak dalam suatu ekonomi. Tapi saya dituntut untuk tidak melakukan suatu kritik ataupun perlawanan bahwa ini tidak baik. Ini sebenarnya dalam logika sederhananya ya. Nah, dengan kontemplasi sosial nanti dapat juga menyesuaikan tentang hukum-hukum ekonomi, bukan hukum keluarga ya, hukum ekonomi. Kita tahu kan hukum ekonomi itu adalah ada hukum alamiah, hukum pasar. Ada yang jurusan ekonomi kan ya, ada hukum pasar, kemudian hukum apa? Hukum penawaran, permintaan dan sebagainya ya. Nanti diperdalami sendiri tentang suatu hukum ekonomi. Nah, di sini yang diharapkan dari kontemplasi sosial ini adalah objektivitas. Paradigma Lukács dalam objektivitas dia tetap menggunakan rasionalisasi Hegel, tapi itu dalam cara logikanya dalam logikanya Hegel dan sosialnya itu pakai punya Weber ya, Max Weber. Iya, makanya logikanya pakai punya Hegel, kemudian dalam rasionalisasinya pakai Weber.
dan budayanya dia pakai kalau nggak salah itu handbag ya. Siapa? Saya lupa ya. Nanti saya cari ya. Nah, itu diharapkan nanti mendapat ada suatu objektivitas dalam sosial ekonomi. Nah, sebenarnya Lukas itu berparadigma bahwa masyarakat kapitalis itu telah kehilangan esensi dari suatu wujud dari perekonomian. Seperti apa maksud dari esensi wujud dari perekonomian? Kalau pakai paradigma Karl Marx, dalam ekonomi itu tidak menginginkan suatu strata kelas sehingga ada simbiosis yang sepadan. Maka masyarakat kapitalis itu tidak menginginkan hal itu. Makanya hal ini adalah kalau dalam bahasa kita itu tidak mungkin. Artinya apa namanya? Kalau tidak mungkin, utopis atau hayalan belaka. Karena cita-cita Karl Marx gak mungkin tercapai sampai hari ini. Tapi Lukas ini mencoba dengan semangatnya kemudian membuat suatu ingin mengelabui kita semua ya, bahwa suatu saat pemikiran Karl Marx ini akan relevan dengan kehidupan ke depan. Ternyata ya bisa kita mungkin ya. Nah, di teori refikasi ini sudah saya sebutkan tadi bahwa sebenarnya dipengaruhi oleh dua teori besar. Yang pertama itu adalah teorinya Weber. Dalam sosialnya, ini berbicara genealogi, ini Simmel dalam kajian modernisme atau modern. Bisa disebut di sini culture atau budaya ya. Nah, kemudian dari kedua ini kan muncul refikasi. Refikasi ini adalah bidang ekonomi, tapi kalau dalam pandangan saya ini tidak hanya ekonomi tapi melainkan juga ekonomi, sosial, politik. Nah, dari refikasi, Lukas itu menginginkan nanti ada perubahan budaya, di mana perubahan budaya itu tidak hanya sekedar dalam kajian yang berhubungan secara ekonomi saja. Inti dari refikasi adalah bahwa dominasi bentuk komoditas di bidang ekonomi harus mengarah pada dominasi perhitungan rasional. Nanti ya kaum ekonomikus menjelaskan sendiri nanti perhitungan rasional yang diharapkan itu seperti apa. Kalau yang sudah Anda pelajari ya. Nah, dan tidak lepas dari kajian masyarakat secara keseluruhan. Nah, kemudian perkembangan dalam dunia ekonomi yang nanti diharapkan kan setidaknya tidak ada kebekuan di dalam memahami ekonomi di dalam sendi kehidupan manusia. Kalau kita pahami sekarang kan ekonomi hanya dipandang sebagai transaksional, tidak di luar itu. Kalau nanti Anda memahami refikasi, maka tidak seperti itu. Artinya tidak semua manusia memiliki konsep atau tidak
tidak semua manusia bi, apa namanya terlibat dalam dunia ekonomi. Kan ada kemarin istilah tidak ada yang dapat melepaskan diri dalam ekonomi modern ya. Kalau verifikasi enggak, karena nanti dicari arti dari di luar transaksional itu. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari teman-teman atau dilanjut? Lanjut ya. Kajian seperti ini memang agak rumit ya. Dalam penjelasannya memang rumit karena melibatkan berbagai segmen perekonomian juga sosial dan politik. Walaupun Lukas ini seorang praktisi politik juga sastrawan, kalau memahami bahasanya itu susah. Tapi kita jangan putus asa ya, harus berusaha untuk paham. Nah, kita masuk pada analisis tentang ciri-ciri sosial dan budaya dari verifikasi. Nanti kita bentuk suatu diskusi yang lebih menarik tentang Lukács. Saya harap nanti dari teman-teman mulai mencari dari pemikiran yang agak nyeleneh dari Lukács ya. Nanti kita diskusikan. Karena sebenarnya banyak yang nanti biar tidak muncul bahasa saya tidak menginginkan nanti harapan saya muncul bahasa nanti konsep Lukács ini adalah utopis gitu. Biar nanti kita cari bersama untuk memahami ya. Nah, ada yang menarik dari Lukács yang ia tawarkan adalah tentang totalitas dan revolusi. Revolusi di dalam menghancurkan bentukan kelas antara kapital dan proletar. Itu harus dimunculkan dari proletar itu sendiri, yaitu harus menunjukkan kesadarannya akan keterbudakannya atau ketertindasannya oleh kaum-kaum kapitalis. Dan bahkan dalam teori revolusinya dalam kesadaran kelas, kita tahu ini adalah anarkisme ya, walaupun anarkis. Ada satu pernyataan Lukács itu yang pemahaman saya itu agak lumayan sadis itu. Kita itu boleh membunuh demi pahala yang besar. Paham bahasa saya itu seperti itulah. Kita kejam tidak masalah selama untuk mendapatkan kebaikan yang lebih besar. Itu awalnya sekasar itu. Mungkin ya di mana imperialis dalam perekonomian itu sudah sangat tidak bisa dielakkan lagi. Dan kapital telah memperkeruh buruh sehingga menganggap dia adalah suatu benda mati atau mesin. Mungkin ini sedikit dari saya ya, sebelum nanti saya lanjut pada kesadaran kelas. Kita mengorek pada verifikasi dulu. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari teman-teman. Silakan mic-nya dihidupkan. Saya ingin merokok dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
sebuah keberanian yang patut mendapatkan pujian dari Prof Mis ya. Karena sebagai seorang yang tidak terjun di dunia ekonomi, beliau berani membawa konsep-konsep ekonomi. Dan saya tahu konsep ekonomi sebenarnya memang agak jelibet ya, sama kayak kedokteran lah. Karena kalau jadi jadi memang kalau bukan orang-orang yang memang ada di sana akan susah. Apalagi kadang dalam pengertian makna yang biasa kita dengar dengan makna yang sudah terserap dan menimbulkan makna yang sudah ada di dalam disiplin ilmu ekonomi itu akan sangat jauh berbeda. Jadi saya sebenarnya sangat tertarik dengan konsep reifikasi dari George Lucas, Lukas. Enggak, saya nggak pernah takut saya kak. Kalau takut ini nggak boleh direkam ini. Ini sejarah loh. Kelihatan bodohku nanti di sini. Jadi mungkin saya di sini akan bertanya bukan sekedar bertanya mengenengahkan suatu kasus bagaimana sistem perekonomian masa kini yang menjadi kegelisahan dari George Lukács di sini tentang hubungan antar manusia yang sudah termesinkan ya mungkin ya kak ya reifikasi. Jadi reifikasi secara sederhana diartikan bahwa hubungan antar kita yang sudah hubungan antar manusia. Jadi antara manusia dan satu manusia lainnya. Itu kalau dalam Islam bukan lagi sebagai ukhuwah Islamiyah, bukan lagi ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah bukan itu lagi, tapi ukhuwah maliyah. Jadi tijariyah, maliyah dan lain sebagainya, apapun yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat ekonomis, baik itu harta, benda dan lain sebagainya. Jadi reifikasi di sini sudah mengejawantahkan kalau bahasanya Bang Ali ya, biasanya pakai mengejawantahkan sampai apa. Itu sudah mengejawantahkan hubungan antar kita sebagai manusia menjadi hubungan kita dengan mesin karena memang orientasi dari biasanya kalau reifikasi itu dilihat dari sudut pandang buruh-buruh di pabrik itu bagaimana seorang atasan melihat seorang bawahannya, buruh itu sendiri sebagai alat produksi yang orientasi dari mereka bekerja di situ hanya untuk menghasilkan suatu bentuk keuntungan, menghasilkan suatu barang, suatu hal-hal yang bersifat ekonomi. Nah, di sini ini adalah kegelisahan yang digelisahkan oleh George Lukács pada waktu itu. Sehingga katanya di sini ini adalah sebagian bentuk dehumanisasi ya. Karena sudah menghilangkan unsur kemanusiaan dalam hubungan realitas sosial kemanusiaan yang ada di pabrik pada saat itu ya. Nah, akan tetapi kayaknya pada era modern kali ini kegelisahannya George Lukács di sini sudah tidak terlalu didengarkan. Karena manusia-manusia pada saat ini, pada saat revolusi industri 4.0 dan sekarang bergerak kepada revolusi 5.0, di mana manusia sekarang itu ini menjadi kayak semacam ironi. Bagaimana revolusi industri 5.0 di sini munculnya adalah bentuk dari keserakahan kapitalisme atau sebuah bentuk penyelamatan dari dehumanisasi yang diakibatkan dari kapitalisme. Nah, jadi yang perlu kita ketengahkan mungkin yang akan menarik bagaimana kita melihat fenomena yang terjadi saat ini, bagaimana kita melihat itu? Kalau kita melihat reifikasi dari George Lukács di sini menjelaskan bahwa dengan adanya pabrik itu ya, pabrik yang menjadikan manusia sebagai faktor produksi, menjadikan manusia sebagai bagian dari mesin. Pada era revolusi industri 5.0 di sini sekarang, manusia ini juga ketar-ketir lagi. Karena pada saat ini manusia itu diangkat. Sudah tidak dijadikan sebagai bentuk dari faktor produksi lagi, melainkan diganti dengan mesin beneran. Nah, apakah fenomena ini menjadi suatu bentuk dari penyelamatan dehumanisasi yang sudah terjadi selama beratus-ratus tahun, atau bentuk dari sebuah keserakahan kapitalisme untuk memaksimalkan keuntungannya? Nah, kita di sini akan menjawab itu. Yang saya rasa akan sangat menarik bagaimana kita akan melihat realitas ini. Kalau Bang Kameramen, Abang Faruk mengatakan dua-duanya. Tapi apakah kita semua setuju? Mari kita diskusikan mungkin. Bukan solusi, saya mengetengahkan.
Enggak, bukan conclusion. Ini mengetengahkan masalah. Ah, jangan disimpulkan, Mbak. Ini akan ntar lagi kalau sudah kita diskusikan bersama. Ini kan hanya untuk menu diskusi. Saya memberikan satu tambahan menu mungkin Pak Pemantik. Baik, terima kasih kepada Mas Banu yang sudah turun kaki ya terkait dalam persepsi perekonomian ya. Sederhananya ya teman-teman seperti ini ya. Revikasi ini sebenarnya kalau dari bahasa res benda, artinya hubungan manusia dan benda sebenarnya. Karena George Lucas ini pertama ini sebenarnya seorang romantisisme ya. Karena bergelut dalam sastra sehingga di dalam kesadaran kelas atau consciousness atau kesadaran kelas consciousness dalam bukunya itu yang disikat dengan HCC tadi, dia memandang perekonomian itu sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur psikologis seperti cinta, kasih sayang dan kerjasama, cita-cita pribadi sudah tidak lagi ke situ. Nah, terfokuskan pada benda, itu menariknya. Terfokuskan pada produknya itu. Nah, yang menjadi pertanyaan dari Mas Banu tadi, gimana? Apakah fenomena seperti ini? Fenomena revolusi industri 5.0 itu merupakan kayak usaha mengeluarkan manusia dari dehumanisasi yang ada dalam pabrik, mengeluarkan manusia sebagai faktor produksi, ataukah hanya sebuah ketamakan kapitalisme? Soalnya kalau ini kan sebenarnya kayak agak ironi, reifikasi dari George Lucas di sini kan menolak itu, menolak pabrikasi manusia dijadikan sebagai faktor produksi, kan menolak itu ya Mas Firman ya. Sebagai anak ekonomi Mas Firman kan menolak itu. Sehingga kalau dalam siapa ya? Kalau nggak salah Jepang ya, yang mendeklarasikan revolusi industri 5.0, berarti Jepang kan memberikan jawaban bagaimana kita sudah tidak menggunakan manusia sebagai faktor produksi. Dalam artian kita sudah hal-hal yang berbau dehumanisasi yang ada di dalam pabrik, kita sudah keluarkan. Kita murnikan pabrik sebagai ranah-ranah yang udah ekonomi itu udah wewenang mesin ya. Kita nggak mau menindas manusia. Pakai mic-nya, Mbak. Pakai mic-nya, Mbak. Itu ada tuh. Jadi masalahnya yang menjadi ironi, kenapa saat ada manusia saat ini kan ya? Kenapa ketar-ketir dengan revolusi industri 5.0 kan ya? Kita ketar-ketir manusia saat ini. Kita tidak mau keluar dari apa itu namanya? Enggak romantis itu, soalnya itu penyiksaan Mbak Winda. Ini enggak, selera romantismenya kok jelek ya. Oh, romantismenya kapitalis, oke. Ya kenapa kok manusia itu sekarang itu lebih ketar-ketir kepada hal-hal yang ini, saat anggaplah kalau kita ada Mesias ya, ada wahyu yang turun, sama seperti orang-orang dulu orang-orang Makkah zaman dahulu, orang-orang Quraisy saat mereka tersesat, terus ada Nabi Muhammad, terus mereka menolak karena ketidaksiapan secara ekonomi mungkin. Saya mayoritas, gak bisa Mas, saya sendirian, gak bisa mayoritas di sini. Bukan demokrasi mayoritas, gak diperhitungkan, gak ada gunanya jadi mayoritas. Mungkin Prof Mis dulu. Ya enggak, itu aja. Jadi kenapa kan kalau memang kan sekarang sudah, kalau kegelisahan dari George Lucas sudah terjawab dengan revolusi industri 5.0. Revolusi enggak budaya masih. Industri, lebih kepada industri. Soalnya memang tolok ukur yang menjadi skop utama dari kajian ekonomi itu di industri, dunia industrialis. Nah, kalau menggunakan analisisnya Lucas ya terkait yang diutarakan oleh Mas Bano tadi,
kita masuk pada masyarakat ya atau sosial. Kata George Lucas itu bahwa masyarakat itu telah terpecah atau terdistorsi pada dua atau berbagai kelas-kelas sosial. Ya kita pahami minimal adalah kapitalis dan proletar. Cuma faktor dari ini adalah di sini ini ada yang mempengaruhi ini adalah ideologi. Nah, ideologi ini bisa kita pahami adalah termasuk sistem hukum negara gitu. Di ideologi ini ada sistem hukum negara dan juga hukum politik. Ini yang sangat nanti mempengaruhi terhadap suatu fenomena walaupun apa namanya 4.0 dan apa yang baru itu 5.0 gitu. Nah, di sini ini kan masuk pada ekonomi. Yang akhirnya nanti tadi bahasanya apa? Membendakan manusia ya. Artinya manusia itu dianggap suatu mesin. Gimana mesin? Lah di sini kemudian dehumanisasi ya. Persoalannya seperti itu, cara berpikirnya. Walaupun namanya 4.0 atau apa gitu kan. Makanya kan terpengaruhnya dari Karl Marx bahwa ideologi itulah yang membelenggu kesadaran manusia. Kita mengikuti 4.0, mengikuti perekonomian tidak pernah lepas dari hukum ekonomi yang sudah diformalkan atau dibekukan pada suatu namanya negara. Lah, ini yang menjadi cara berpikirnya yang menjadi persoalan dalam kesadaran kelas. Selama itu ada sistem seperti ini, maka manusia atau masyarakat akan kembali pada dua kelas, penindas dan yang ditindas. Makanya buruh kan merasa ditindas. Ya. Ya, buruh punya saham. Lah, dulu apa yang membuat kaum yang ditindas itu adalah diam atau tidak manusia? Ya kan ada ideologi, ada sistem. Seperti contoh kalau melawan akan dipecat kayak gitu kan. Walaupun itu tidak memanusiakan manusia. Ini dalam konsepnya ekonomi. Mungkin dari teman-teman yang lain memahami apakah pertanyaannya kan sebenarnya apakah 4.0 itu bentuk dari dehumanisasi itu kan. Itu sebenarnya kita menggunakan kayak gini ya. Dalam menjawab pertanyaan itu George Lucas kan menawarkan kontemplasi sosial. Ya kita renungkan saja kejadian seperti ini, fenomena-fenomena dalam perekonomian kita hari ini, apakah dehumanisasi atau enggak? Contoh, kita kan bingung sekarang. Manusia sekarang sudah dianggap benda, akan tetapi di sisi lain dia sudah menjadi raja. Artinya memiliki dua mata sisi yang sangat tajam. Ketika berhadapan dengan teknologi, bisa jadi manusia digeser oleh teknologi itu kan sebagai benda, dan ketika tidak digeser maka manusianya yang akan menjadi benda itu sendiri, teknologi. Contoh, ketika kita lewat tol ya, kalau enggak ada tol itu manusia itu kan ribet ya, harus kerja 24 jam. Akan tetapi itu kan dehumanisasi juga, menggeser atau mengurangi pekerjaan manusia. Akan tapi ketika tidak ada teknologi, maka manusia itu akan dijadikan suatu teknologi untuk bergerak cepat. Nah, apa yang membuat dia seperti itu? Karena ada sistem masuk pada ideologi. Sekarang yang lebih dipertanyakan bagaimana manusia itu melakukan perekonomian secara bebas. Bebas akan, kalau dalam pemikiran Weber, ya melihat dalam keseluruhan dari segala aspek manusia, tidak menggeser satu sama lain. Kita
melakukan transaksi tetap memiliki cita-cita pribadi, memiliki persahabatan, cinta, kasih sayang, kan seperti itu. Tidak lagi mengarah pada atau bergeser pada tujuan yang beda. Saya berbisnis dengan firman misal, saya tidak menghiraukan hubungan saya dengan firman, abai. Yang penting adalah hasil. Entah dia sahabat saya, dia atau musuh saya, yang penting adalah hasil. Padahal kita memiliki cita-cita pribadi, yaitu ingin saling cinta mencintai, kasih sayang. Enggak, ini kalau Lukas seperti itu, estetikanya ya seperti itu, karena dia seorang sastrawan. Ingin berekonomi, ingin berbisnis, akan tetapi tidak menghilangkan unsur-unsur di luar materi itu. Jadi sampean berani ngisi George Lucas yang notabene-nya ekonomi karena sastranya ya, Prof. Bukan soal sastranya, memang diinginkan seperti itu. Sehingga mungkin harapannya, walaupun saya menjadi seorang kapitalis, maka tetap memiliki unsur kasih sayang terhadap buruh. Memiliki value yang kemudian yang dianggap manusiawi oleh kita hari ini. Mungkin dari teman-teman yang lain ya. Cek. Ya, menanggapi ya. Secara sederhana sih, saya mengartikan dari Lukas itu, dia itu mengkritik terhadap perekonomian modern. Menurut Lukas, secara simpelnya sih yang saya pahami adalah kita beralih pada kehidupan yang pragmatis. Jadi segala sesuatu kita menilai atau menikmati itu sesuai kandungan ekonomik. Artinya apa? Kita mengesampingkan hal-hal spiritual, hal-hal sosial, bahkan kejiwaan-kejiwaan yang lainnya gitu. Jadi seperti yang dicontohkan kakak pemateri tadi kan, kakak pemantik tadi, bahwa ya sekarang itu kan saya berteman dengan Kak Faidol. Itu kan saya nggak ngefek itu Kak Faidol kerabat atau saudara atau apa. Yang penting saya berteman dengan dia, ada hal yang saya dapat secara ekonomis gitu kan. Jadi lebih ke pragmatis saya nangkapnya ya. Kritiknya itu kita di era modern, di era industri ini kita menjadi pragmatis. Semuanya akan beralih dengan kepentingan-kepentingan ekonomi. Jadi manusia yang juga hidup sosial, yang juga hidup yang lain-lainnya itu udah gak penting. Yang penting itu adalah ya ekonomi. Kita pergi ke mana gitu kan. Meskipun ya secara real kita bisa mendapatkan pengalaman, mendapatkan apa. Tapi yang jadi sorotan utama adalah kita itu pergi ke suatu wilayah atau tempat itu karena faktor ekonomi. Jadi sesuai dengan revolusi industri kan di situ. Jadi kalau berhubungan dengan pertanyaannya Mas Bano tadi kan, apakah jika revolusi 4.0 itu dikatakan dehumanisasi, apakah datangnya apakah datangnya 5.0 itu merupakan perkuatan atau malah sebaliknya, ini malah melemahkan yang dehumanisasi itu kan gitu pertanyaannya kan. Kalau yang saya ketahui, jadi revolusi industri itu kan bagaimana kita mencapai Indonesia emas itu kan yang diusung-usungkan. Semua beralih kepada teknologi. Jadi yang dikatakan Kak Aang tadi bahwa ada etol itu kan jadi manusia udah hilang pekerjaannya karena digantikan tinggal gesek. Kalau nggak ada etol ya manusia jadi mesin kan gitu. Jadi dengan adanya 5.0 society itu kan kita mengenal dengan yang diusung-usungkan itu selain Indonesia mas sekarang jadi SDGs, Sustainable Development Goals. Jadi ada banyak aspek yang ingin dicapai di sana. Jadi pada era revolusi 5.0 itu dikenal dengan terintegrasi. Jadi adanya mesin dan adanya peran manusia itu diintegrasikan. Jadi hadirnya ini merupakan jawaban untuk perkuatan kembali menurut saya, menghilangkan dehumanisasi. Dari referensi yang saya baca seperti itu sih.
Ya, seperti itu. Eh, Pokoknya itu meninggalkan dehumanisasi. Saya cuma bicara. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi di dalam bukunya Yuval Noah Yuval Noah sebenarnya diklarifikasikan menjadi 3 kelompok manusia, yaitu low, middle, dan juga high. Di sini sebenarnya yang kata Banu itu yang pergeseran manusia menjadi mesin itu sebenarnya ada plus minusnya, seperti ketika teknologi itu teknologi masuk gitu kan, mungkin manusia juga digantikan oleh mesin. Tapi kalau kita tidak mau menerima teknologi itu sendiri, kita akan tertinggal. Seperti kata seorang ilmuwan, jika kita takut terhadap suatu perubahan, maka yang terjadi adalah mungkin saat ini kita masih menggunakan gedung apa? Tabing. Gedek. Masa Pak gede? Gedek bahasa Jawa. Benih Pak. Menggunakan anyaman bambu sebagai pelindung dan atap yang apa? Tidak tembus hujan. Waterproof. Jerami seperti itu. Tapi katanya di masa depan ada pekerjaan baru di mana manusia dan robot itu bekerja sama, bukan bekerja sama, tapi di mana manusia menjadi pengendali robot itu sendiri, karena robot itu menurut fiksi gitu kan, itu bakal menguasai manusia dan mengontrol manusia itu sendiri gitu kan, melakukan perlawanan. Tapi secara sains itu tidak mungkin, karena robot itu sendiri taklif buta. Ya, tidak punya kendali. Jika ada robot robot untuk perang, maka maka jika ada hukum-hukum perang yang seperti tidak boleh membunuh individu, membunuh Anak-anak, ibu hamil, petugas medis. Iya. Individu yang tidak bersangkutan perang, ibu hamil dan anak-anak itu dia tidak akan melakukannya jika sudah operasinya sistemnya seperti itu gitu. Tapi memang ada manusia-manusia yang tidak berguna nanti, karena kalau transisinya mungkin tukang becak itu bisa menjadi sopir, karena becak kan bisa, kendaraan becak bisa diganti mobil, tapi sopir tidak bisa menjadi pengendali sistem dari kendaraan tanpa awak gitu, karena itu menggunakan sistem teknologi gitu, apa? Hacker. Seperti itu. Jadi katanya selama kapitalis masih ada di muka bumi, maka
komunisme itu akan tetap dikaji ulang dan akan menjadi pegangan seorang buruh. Tapi saya nggak setuju, Mbak. Soalnya kapitalisme nggak mungkin enyah. Begitupun dengan komunisme. Komunis- Itu akan tetap dimodifikasi. Kapitalisme itu kan semakin hari semakin memodifikasi dirinya, seperti memberikan 8 jam kerja kepada buruh, memberikan asuransi tenaga kerja, terus mereka memberi tunjangan-tunjangan. Itu kan hasil dari kajian komunisme, di mana katanya kapitalisme itu tidak akan pernah mati, dan mereka juga bisa membaca gitu loh. Bagaimana pergerakan buruh, bagaimana buruh ini tetap diam dan kapitalisme tetap berkuasa di muka bumi. Saya setuju. Jadi secara sederhananya ya, apa itu komunisme ya? Apa? Marxisme. Terus dikaji, Ya. kan karena kapitalisme itu juga bisa membaca gitu. Jadi perannya Marxisme hanya untuk penyeimbang aja ya? Iya, hanya itu kan? Ya nggak masalah. Karena pada dasarnya manusia kan ini otaknya kan mau menguntungkan. Tapi sebenarnya kapitalisme itu tidak selalu merugikan gitu loh. Tidak selalu buruk. Karena kalau dari konsep Adam Smith itu sendiri, katanya kalau kita analogikan, kita itu tidak perlu membagikan potongan pai kita untuk membuat orang-orang menikmati pai kita. Tapi kita hanya perlu memperbesar ukuran pai kita, ukuran potongan pai kita. Maksudnya di sini ketika kita mempunyai usaha, kita harus membuat lingkungan kita itu punya uang gitu loh. Punya uang dulu untuk membeli usaha kita. Jadi selain kita selain kita mempekerjakan manusia untuk mendapatkan uang, kita kan mendapatkan keuntungan di situ. Cuma mungkin saya agak lempar ke Mbak Winda ya, karena menurut kesadaran saya pribadi ya, saya mikir barusan, apakah reifikasi ini berlaku di luar pabrik? Apakah reifikasi ini berlaku di luar pabrik? Kayaknya tidak. Jadi maybe mungkin gak usah terlalu jauh kepada revolusi industri 5.0 untuk menyelamatkan dari reifikasi di sini. Karena Mbak Winda memiliki konsep bagaimana menyelamatkan manusia dari reifikasi dari bukan kembali kepada Tuhan, Mbak. Bukan melalui disiplin ilmu Anda yang di situ, tapi bagaimana sampean aktif di dunia koperasi. Jadi mungkin Mbak Winda bisa menjawab bagaimana dunia koperasi menjadi suatu antitesa dari reifikasi yang terjadi di dunia pabrik. Waktu dan tempat. Di dunia pabrik terjadi reifikasi. Nah, antitesa dari dunia pabrik ini koperasi. Nah, yang memahami koperasi secara mendalam, praktisi dari koperasi itu Mbak Winda. Kalau simposium masih pakai reifikasi meskipun buka pabrik. Contohnya Bang Faruk jadi kameramen. Harusnya ini gerak sendiri Mas, sampean nggak perlu di situ ikut diskusi harusnya. Ini reifikasi. Setara dengan kamera. Salah satu yang mempengaruhi pemikiran George Lucas ini yang mengambil dari Weber itu tentang analisis sosial, di mana hukum negara itu harus beradaptasi dengan masyarakat secara keseluruhan. Ya. Jadi analisis sosialnya kayak gini, ini hukum negara ya. Kan ini berbicara ekopol sekarang. Nah, di sini ini harus beradaptasi masyarakat sosial universal. Dengan dalam tanda artian seharusnya ideologi maupun hukum negara itu tidak melahirkan suatu produk-produk yang memisahkan antar kelas. Contoh kalau kapitalis harus begini-begini, kalau buruh seperti ini.
Itu kan mesti terjadi berbagai ketimpangan yang kemudian di antara satu sama lain tidak menyadari bahwa akan ada syarat kepentingan untuk menindas dan kepentingan untuk mengeruk suatu keuntungan yang lebih tidak setara. Sehingga kalau kita menggunakan untuk menghindari revikasi, kan revikasi itu minimal kita memahami dari 4 faktor ya, atau 4 faktor.